Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang barisan dan deret ya. Kita akan membahas tentang deret aritmetika. Apa sih deret aritmetika itu? Deret aritmetika itu jika suku-suku yang ada pada barisan aritmetika kita jumlahkan semuanya, itu akan menjadi deret aritmetika. Lambangnya itu adalah SN. Artinya, SN itu adalah jumlah N suku pertama. Kalau UN di video sebelumnya itu kan adalah suku N ya, suku ke N. Sedangkan kalau SN berarti jumlah N suku pertama. Oke, kita lihat ilustrasinya. Misalkan kita S1. S1 itu artinya adalah jumlah satu suku pertama. Berarti dia kita jumlahkan hanya satu suku saja, yaitu U1 atau A. Sedangkan S2 artinya berarti jumlah dua suku pertama. Jumlah dua suku pertama artinya kita menjumlahkan antara U1 dengan U2. S3 berarti artinya jumlah tiga suku pertama. Berarti U1 ditambah U2 ditambah U3. Dan seterusnya sampai dengan SN. Berarti jumlah N suku pertama artinya U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Atau suku ke N. Nah, ini sebelumnya sudah pernah kalian pelajari di SMP ya. Untuk mencari SN bisa dirumuskan dengan N per 2 A plus UN. Suku pertama ditambahkan suku terakhir dikalikan jumlah suku yang dijumlahkan dibagi 2. Atau bisa juga dengan SN itu sama dengan N per 2A plus N-1 dikalikan B. Dari mana kok bisa 2A plus N-1 kali B? Yang ini, UN yang ini bisa dijabarkan kan ya? Bisa dijabarkan menjadi A plus N-1 kali B. Dan ini dijumlahkan dengan ini kan berarti 2A. Seperti itu. Nah, apa sih hubungannya antara UN dan SN? Apakah baik-baik saja? Ya, oke. Untuk hubungan antara UN dan SN, hubungan UN dan SN. Ya, untuk mencari UN sebenarnya kita bisa memanfaatkan SN. Untuk mencari suku ke N itu bisa kita cari menggunakan SN dikurangi SN-1. Contoh, misal nih, kita mau mencari suku ketiga. Untuk mencari U3, bisa kita gunakan rumus yang Ani Beautiful, A plus N-1 kali B. Itu kalau diketahui suku pertama dan bedanya. Tapi kalau misalkan kok di situ yang diketahui jumlah suku sekian, jumlah N suku pertamanya, berarti untuk mencari U3 bisa dicari dengan S3 dikurangi S2. Ini ya, jumlah 3 suku pertama dikurangi jumlah 2 suku pertama. Ya bisa dilihat dari sini ya. Ini kan S3, U1 tambah U2 tambah U3 dikurangi S2 dikurangi U1 tambah U2. Kan berarti hanya bersisa U3. Itu nilai U3-nya. Ini adalah hubungan dari UN dan SN. Berarti untuk mencari UN bisa pakai rumus Ani Beautiful atau bisa juga menggunakan rumus SN yang seperti ini. Contoh nih, misalkan. Misalkan kita mau mencari hasil dari sini, misalkan 4 tambah 7 tambah 10 tambah dan seterusnya sampai plus 31. Itu hasilnya berapa? Nah, untuk mencari ini kan berarti suatu deret aritmetika ya. Suatu deret aritmetika berarti kita menggunakan rumus SN. Kalau mau misalkan kita jabarkan satu persatu setelah 10, ini kan berarti dia bedanya berapa ini? Ini berarti bedanya 3 ya. Berarti di sini bedanya 3, A-nya itu adalah 4, dan ini suku terakhirnya diketahui UN-nya itu sama dengan 31. Kalau misalkan mau dijabarkan satu-satu silahkan, tapi kan terlalu panjang ya, berarti bisa langsung kita gunakan rumus SN-nya. Kita bisa pakai rumus yang pertama atau rumus yang kedua.
karena di sini sudah diketahui UN-nya, berarti lebih baik kita pakai rumus yang pertama. Tetapi di sini belum ada apanya? N-nya. N-nya itu berapa? Ini jumlahnya ada berapa suku sih? Kan kita belum tahu. Berarti kita cari tahu dulu N-nya. Dari mana kita untuk mencari tahu N? Lihat, di sini ada UN, ada A, ada B. Yang dicari adalah N. Kita manfaatkan dengan menggunakan rumus I'm Beautiful. UN itu sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya berapa? 31 sama dengan A-nya 4 plus N-1 kali bedanya 3. Jadi langsung ya, berarti sini 31 sama dengan 4 plus 3N-3. Berarti sini 31 sama dengan 3N plus 1. Jadi 3N-nya sama dengan 30, sehingga N-nya sama dengan 10. Sini sudah ada N-nya 10, ON-nya 31, A-nya 4, B-nya 3. Berarti kita tinggal masukkan untuk mencari SN. SN, kita pakai rumus yang pertama saja ya. N per 2, A plus UN. Berarti sama dengan N-nya 10 per 2 dikalikan A-nya, berarti sini 4 plus UN-nya 31. Berarti sama dengan 10 bagi 2 dikalikan ini 35. Jadi sama dengan 350 bagi 2. Berarti 175. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, kita masuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita gunakan soal cerita ya, salah satu soal cerita. Di sini hitunglah jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 6. Kata lain suatu bilangan habis dibagi 6 berarti kan dia bilangan yang merupakan kelipatan 6. Nah, kita cari tahu dulu nih bilangannya itu berapa saja sih. Bilangan paling kecil antara 1 sampai 100 yang habis dibagi 6 berarti otomatis bilangan pertama adalah 6 ya. 6. Kemudian bilangan yang kedua itu adalah 12, bilangan ketiga 18, dan seterusnya sampai bilangan yang paling besar. Paling besar, bilangan yang paling besar itu adalah 96. Nah, dapat dari mana sih 96 ini? Kalian bisa kira-kira ya, bisa dihitung atau seperti ini. Ini kan bilangan paling besar di antara 1 sampai 100 kan bilangan paling besar. Bilangan paling besar itu adalah 99 ya. Nah, coba kalian 99 kalian bagi 6. 99 kalau kita pakai perubah kepet dibagi 6, ini kan berarti di sini 1, 6, sisanya 36. Berarti kan berarti sini sisanya 39. Nah, 39 jika dibagi 6, kan bilangannya itu di sini adalah 6, yaitu nilainya adalah yang 6 ya. 36 dibagi 6, itu hasilnya 6. Berarti kan 16, sekian. Nah, yang habis dibagi 6 berarti kan dia bilangan yang hasilnya ketika dibagi 6 itu adalah 16. Berarti berapa? Lihat aja sini satuannya adalah 6. Berarti di sini satuannya diganti menjadi 6. Berarti artinya bilangan paling besar yang bisa dibagi 6 antara 1 sampai 100 itu adalah 96. Seperti itu ya. Nah, kita akan hitung jumlah semua bilangan ini. 6 ditambah 12 ditambah 18 ditambah dan seterusnya sampai 96. Jadi kita akan menghitung SN-nya. SN-nya berapa sih? Nah, S berapa di sini? Kita lihat 96, dia itu suku keberapa? Berarti kan di sini sudah diketahui A-nya 6, bedanya di sini otomatis bedanya 6 ya, bedanya 6. Kemudian suku yang terakhir itu adalah 96. Berarti kita pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. UN-nya adalah 96 sama dengan A-nya 6 plus N-1 kali B-nya itu adalah 6. Berarti di sini 96 sama dengan 6 plus 6N min 6.
Berarti 96 sama dengan 6N. Dan N-nya sama dengan 16. Berarti ini banyaknya suku itu adalah 16. Berarti yang akan kita cari itu adalah S16. Berarti sama dengan 16 per 2 A plus UN. Berarti ini 8. A-nya di sini adalah 6 plus UN-nya 96. Berarti di sini 8 dikalikan 112 ya. 102 kita kalikan dengan 8, berarti hasilnya 816. Ini contohnya. Oke, itu mungkin penjelasan singkat ya tentang deret aritmatika beserta contohnya. Nanti untuk soal-soal lain tentang barisan, kemudian tentang suku tengah, sisipan maupun deret aritmatika yang lain akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.